Ya, alhamdulillah tulab baru sekarang 1630 yang akan tamat 648 nggih. 448 tulab dan tolibat. Alhamdulillah mudah-mudahan yang tamat mendapatkan ilmu yang barokah selama menimba ilmu, selama belajar. Ya, jangan bilang menuntut, karena ilmu itu tidak bisa dituntut ya. Bisanya dipelajari dan diterima. Alhamdulillah di Ma'had Darul Quran wal Hadis Al-Majidiyah Asy-Syafi'iyah di Anjani tetap pada pedoman dari Ninida Al-Mafrullah Maulana Syekh yang banin kita 4 tahun, yang banat 3 tahun, kita tidak merubah jadi 4 karena memang itu dari pendirinya. Jadi yang banin 4 tahun, yang banat 3 tahun. Alhamdulillah tadi sudah dibacakan wasiat dari yang membaca, yang menyanyikan lagu juga, ya jangan silau dengan kertas mengkilat dan lain sebagainya, tadi sudah dijelaskan. Yang hanya mau sebagai amit hanya minta satu, ini nasihat untuk semua yang tamat, yang belum tamat, dan semua hadirin yang ada di sini. Niki Syekh Tiang, Syekh Mustafa hadir. Kita sebagai tulab, beliau nasihati dulu harus menjaga akhlak ya. Akhlak ya. Akhlak sebagai tulab dan tolibat. Sampai beliau memberikan kita batasan dulu. Beliau berbahasa Jepang. Ini bahasa beliau untuk beliau habis. Waktu yang lagi belajar mengaji di beliau. Jepang, napas antara laki-laki dan perempuan. Itu bahasa beliau. Nggih, saya tiang niki, saya Mustafa hadir beliau. Kita masih catat itu sebagai tulab beliau. Masih kita tulis di kitab kita. Jadi jauhkan napas antara laki-laki dan iya, dia harap menjawab. Coba ulang. Siapa yang berbahasa itu? Paham? Jangan paham. Harus penjelasan dulu. Nggih, ini sebagian ngeremeng. Nggih. Ya. Nanti saya jelaskan, saya lanjut dulu. Akhlak kepada guru, akhlak kepada buku, itu syarat kita mendapatkan ilmu. Ya, buku jangan ditaruh di bawah ya, di atas. Dulu pernah saya Majid waktu di masjid, beliau pernah menegur kita waktu penjelasan karena kitab taruh di bawah. Itu tidak boleh. Kita harus hormat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena apa coba? Karena apa? Karena akhlak, bukan karena nasab, bukan karena harta bendanya, bukan karena kecerdasan intelektualnya, bukan. Karena akhlak. Itu nomor 1 bagi tulab. Saya perhatikan tulab dan tolibat Ma'had Ampura atau diketahui juga oleh para masyayikh menurun. Akhlak tulab dan tolibat Ma'had yang perhatikan menurun. Kita harus jujur mengatakan, yang sebagai amit jujur mengatakan itu. Mungkin perlu lebih dipertegas lagi oleh para masyayikh. Yang sebagai amit alhamdulillah memantau Ma'had niki 24 jam. Kalau ada 30 jam. Cuma sehari semalam itu ada 24 jam. Masalah akhlak. Di dalam ayat dijelaskan innaka la'ala khuluqin
Innaka la'ala hulukin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad lebih hebat dari nabi-nabi yang lain karena akhlak. Karena akhlak mulianya beliau. Jadi ilmu itu tanpa akhlak yang baik, kebarokahannya tidak akan ada. Apalagi sampai ada yang nyingkret dan lain sebagainya, hilang. Barokah ilmu itu tidak ada apa-apanya, itu tidak ada. Ini baru arak dengan akad pada biur. Itu bukan akhlak tulap mahat. Saya tidak setuju sebagai Amit, saya keberatan. Yang secara pribadi sangat keberatan tulap mahat teriak di saat ada orang akad nikah. Yaitu akad nikah sesuatu yang sakral. Silahkan didengarkan baik-baik. Kalau ada kesalahan itu wajar. Orang tumben itu wajar. Ya kalau masalah bilang sah ya tidak apa-apa. Tapi bukan senyum, bukan ketawa. Sah sudah. Karena kita sebagai saksi. Tapi begitu ada kesalahan, begitu ada yang serah mahar biasanya ribut. Makanya yang minta mulai tahun depan tidak ada akad nikah di acara zikron. Akad nikah boleh ada di acara ngurisang, tidak di acara zikron. Karena merusak sakral acara zikron. Zikrol ini penamatan untuk tulap yang tamat. Kita akan mendoakan anak-anak kita untuk tamat, kembali ke masyarakat, menjadi insan yang baik, menjadi pejuang, menjadi panji-panji Nahdlatul Wathon yang sangat luar biasa di tengah-tengah masyarakat. Dan kepada tulap baru kita menerimanya dengan mayung sebungkul juga dengan benar-benar penuh dengan makna kebarokahan itu sendiri. Jadi tolong diperhatikan. Untuk semua, bukan untuk tulap, untuk panitia, untuk masih, ustadz, orang tua, semuanya perlu diperbaiki. Untuk mutaharijin, mutaharijat, semuanya harus diperhatikan. Jaga nama mahat. Mahat ini bijen Bapak Maulana Syekh Ari Insi Umuna. Bapak Maulana Syekh punya biji telu, Siti Rauhun, Siti Rehanun, Mahat Darul Quran wal Hadis Al-Majidiyah Asafiyah. Jangan kalian rusak mahat ini dengan gaya-gaya modern, dengan gaya-gaya milenial. Mahat tidak boleh milenial, mahat apa adanya. Mahat butuh dengan seragam putih. Bukan seragam yang putih, hatinya yang perlu putih. Yaitu dengan akhlak. Itu yang harus diperhatikan, karena ilmu yang barokah itu tidak akan datang kepada orang yang tidak berakhlak, atau akhlaknya setengah-setengah, atau akhlaknya kurang sedikit. Ya, paham? Paham? Yuk, tidem, paham dek? Berembe, kena ada salah, ngomong kena gawe, kita jaga itu. Jadi sini ada banin, ada banat, ya. Saya harapkan interaksi tidak perlu ada. Kalau tidak terlalu perlu, tidak perlu ada. Jaga nama mahat itu. Jangan merukai perasaan Bapak Maulana Syekh sebagai pendiri mahat ini. Jaga itu. Saya minta sebagai Amit, jaga itu. Dan para masyayikh yang tunas, tolong untuk dijaga itu, ya. Jangan merusak itu. Ada batasan. Harus diperhatikan. Kelihatannya sepele, cuma ingat apa bahasa saya Mustafa baru saya kesampaian. Iya bahasa saya hadir. Dia ke mina-mina. Ketuaan baik. Anak saya berketuaan. Maju ketuaan beliau. Nggih. Jadi itu perlu diperhatikan. Begitu juga Umuna dipilih menjadi pewaris Nahdlatul Wathon, dipilih menjadi penerima kuasa Nahdlatul Wathon karena
Akhlak beliau, akhlak pada orang tua, sami'na wa ta'na kepada orang tua, beliau mati kepada orang tua, beliau tidak pernah carmuk kepada Bapak Maulana Syekh, beliau apa adanya, beliau diberikan Nahdlatul Ulama, beliau diberikan surat kuasa. Isi surat kuasa berhak mengurus seluruh madrasah, mengurus organisasi dan mengurus semua harta kekayaan Nahdlatul Wathon, disebut Heller juga di sana. Itu isi, salah satu isi surat kuasa. Ya? Paham? Semua dari apa? Dari akhlak. Akhlak itu banyak, ya. Pada orang tua, pada guru, pada kitab dan lain sebagainya. Itu harus dijaga. Ya. Itu harus diperbaiki. Kalau ada yang kurang-kurang, tolong diperbaiki. Mulai sekarang, kalau memang ada yang tidak sesuai dengan arahan Hamid, segera di stop, segera diperbaiki. Tidak ada kata terlambat kalau mau, ya kan? Ada enggak kata terlambat? Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala aja, tidak ada kata terlambat. Yang penting dia teman mati masih tebung yang maaf, dan Allah Maha Pemaaf. Apalagi memperbaiki diri sendiri sekarang, pada yang ngampun, pada istighfar banyak-banyak. Jadi sopan santun, bersikap sesama santri. Ada yang bertanya, sebelum bertanya kita bikin ada yang bertanya. Ada senat, di senat itu kan ada tulab dan tolibat. Ya batasi diri, bisa kok, bisa. Kalau masa tidak masuk, ada nikoba masuk, dari banat masuk ke banat. Jangan dari banin masuk ke banat. Tidak ada kebarokahan itu, tidak ada. Beda dengan Mas Syekh. Memang tugasnya ngajar dari zaman Bapak Maulana Syekh. Ngerti? Ya, untuk senat yang sekarang dan senat yang akan datang diperhatikan. Harus ada batasan. Ruangan senat di sana nanti kita bagi. Saat ada ruangan senat untuk banin, ya banin saja. Tidak ada alasan pinang mas saya teh masuk ke dalam banat, tidak ada alasan. Saya sebagai Hamid sangat berkeberatan. Cuma si penuh pegawaian deko mau bertegur. Nah nih mau tegur. Beberapa kali saya kesini ngecek, begitu keadaan. Ya, diperbaiki untuk tulab dan tolibat yang baru, tolong diperhatikan, perbaiki diri. Jangan ada hal-hal yang begitu lagi, karena bagaimanapun kita bagi Hamid dan para masyaikh milun tanggung dosa namun tadeang. Reda pada bang berdosa, reda dek. Masa made Hamid kata masyaikh selalu berdosa, kumuna sebagai pondok pesantren berdosa. Amade, namun dia adik stop. Jangan ada hal-hal gitu. Kasihan masyaihnya, kasihan Hamid nih. Priakang umuna sudah bangun pondok pesantren 25 hektar tanah, rusak gara-gara santrinya, rusak gara-gara tulab dan tolibat. Sangat disayangkan hal ini, sangat disayangkan. Ya, jadi coba kita murajaah diri, nasihat untuk semua, bukan untuk 1-2 orang, untuk semua yang hadir, untuk kita yang hadir, untuk yang pegang mic niki juga, yang pidato niki juga, kita semuanya pada perbaiki diri, perbaiki niat masuk ke mahat untuk tulab baru dan terlibat baru, perbaiki niat masuk ke mahat untuk mencari kebarokahan dari pendiri Nahdlatul Wathon, ini dah tercinta Al-Mafrullah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Cari kebarokahan dari beliau melalui umunah, melalui mahat ini. Ya. Saya tidak panjang, nanti ada 2 pengajian. Ini sudah siang, ya. Ingat pesan Bapak Maulana Syekh, sebelum selesai berdoa tidak boleh ada yang berdiri, karena kebarokahan itu terletak sampai akhir. Kalau berdiri sebelum selesai doa,
ima tidak dapat barokah atau pelang. Jadilah lelah hendakan jauh datang ngaji. Ya, untuk jamaah yang di belakang, dekman selesai doa sampai na amin selesai, ini pada ngeduras. Milu pada berdoa nggih. 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 Ya, itu pesan dari pendiri Mahat, dari pendiri Nahdlatul Ulama. Nggih. Yang tidak berpanjang lebar, cuma itu nasihat yang jaga akhlak kalian untuk semua. Ya, tidak ada nama milenial di pondok pesantren. Pondok pesantren untuk mendidik semua anak-anak kita untuk menjadi yang baik ke depannya, untuk berakhlak mulia. Cuma itu pesan dari saya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.